Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada anak usia dini mau menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Konsep dasar perencanaan pembelajaran pada anak usia dini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Yang kedua ada prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Dan yang ketiga itu ada pendekatan perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran pada anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan itu berasal dari kata rencana. Rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa agar mencapai belajar yang baik. Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah persiapan yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa yang meliputi pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Saya Nia Aulia Ramdhani, dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ajaran PAUD. Yang pertama adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Maksudnya di sini kita sebagai guru harus melihat tahap perkembangan anak sebelum memberikan materi yang akan kita sampaikan kepada anak tersebut. Itu sangat penting. Dan yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak. Selain memperhatikan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru juga penting melihat kebutuhan belajar anak. Setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Contohnya seperti ada yang tidak bisa diganggu dan ada yang sambil mendengarkan musik. Itu contoh anak belajar, gaya belajar anak yang berbeda. Dan yang ketiga, menyeluruh, meliputi semua aspek perkembangan. Pembelajaran yang disusun harus mencakup semua aspek perkembangan anak yang meliputi 1. Norma dan nilai agama, 2. Sosial emosional, 3. Bahasa, 4. Kognitif, 5. Fisik motorik, dan seni sebagai satu kesatuan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kita sebagai guru sebelum memberikan materi, kita harus mencakup semua aspek tersebut agar anak dapat menangkapnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuwandira. Sini saya akan menjelaskan bagian nomor 4 dan 5. Nomor 4 yaitu operasional. Operasional dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama tujuan jelas dan dapat diukur. Perencanaan yang dibuat berisi tujuan yang jelas dan ingin dicapai dalam pembelajaran. Terus yang kedua, dapat dilaksanakan. Perencanaan disusun sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu penyusunan rencana pembelajaran harus dipastikan dapat diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Yang kelima, mengoptimalkan potensi lingkungan, yaitu salah satu tujuan PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak dalam mengenali lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, anak diharapkan peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Terima kasih. Sekian dari Nama saya Sri Sumiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan pembelajaran pada anak usia dini. Itu ada dua. Pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada guru. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran kurikulum 2013 yang menerapkan siswa sebagai subjek untuk belajar. Artinya, siswa sendirilah yang mencari tahu atau melakukan langkah-langkah pembelajaran secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang oleh guru. Jadi di sini adalah guru hanya menjadi fasilitator atau memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru.
Maksudnya di sini adalah guru adalah satu-satunya sumber belajar, di mana nanti anak-anak akan cenderung atau siswa akan cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajarnya oleh guru. Nah, tentu saja dalam pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru ini akan membuat guru dalam membuat suatu media pembelajaran, di mana penunggalan terjadi apabila di dalam sebuah proses pembelajaran hanya terdapat satu sumber belajar, yaitu guru. Guru akan dianggap sebagai orang yang selalu benar dalam memberikan pendapat atau berpendapat, dan siswa hanya bisa menjadi curhatan pendapatnya. Oke, demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.